tapi saya membahas tentang pemahaman dasar tentang cryptocurrency, blockchain, dan NFT. Nah, kalau hukum ini sebenarnya kita sudah bahas juga ya, tapi saya mengacu kepada ustadz-ustadz yang saya mengikuti kajiannya dan berdiskusi dengan beliau. Misalnya Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Somad, dan juga beberapa Ustadz yang di ISMI itu pernah dibahas, Ustadz kayak Imron Mawardi, Dr. Imron Mawardi, itu Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, hukumnya masih belum halal. Ya, kenapa? Karena dia masih nilainya itu tidak ada underlying-nya, jadi dia floating. Jadi dia itu bisa berubah cepat, nilainya naik atau turun dengan cepat, dan itu bisa digunakan untuk spekulasi atau gambling. Lalu orang-orang itu membeli Bitcoin, Ethereum, dan segala macam aset digital itu niatnya adalah invest agar nanti tiba-tiba naik. Ketika naik, maka kemudian dia mendapatkan keuntungan atau gain. Nah, ini yang menyebabkan dia dihukumi belum halal. Nah, belum halal itu ya bisa haram, bisa mubah, bisa pokoknya belum halal. Nah, tergantung situasi dan kondisinya. Pada umumnya kemudian dikatakan haram. Nah, tetapi saya sepakat dengan itu. Tetapi keharamannya itu harus kita sepakati dan kita pahami. Letaknya kepada dia tidak distandarkan kepada underlying tertentu. Itu kemudian nilainya kemudian tergantung kepada narasi yang berhasil diciptakan. Kalau narasinya bagus naik, tapi kalau narasinya jatuh ya jatuh. Seperti Bitcoin itu kemudian diciptakan narasi bisa digunakan untuk membeli Tesla naik, tapi kemudian ketika di China itu dilarang dan kemudian seluruh penambang Bitcoin, padahal jumlahnya 70% penambang Bitcoin itu ada di China, dilarang dan bahkan kemudian ditangkapi, maka kemudian nilainya turun. Nah, sehingga kemudian apabila kita berhasil menciptakan cryptocurrency tetapi dia underlying gold money, underlyingnya emas, maka kemudian dia menjadi stable. Ya, koin Bitcoin, Ethereum itu kita sebut sebagai unstable coin. Jadi nilainya naik turun bisa digunakan untuk spekulasi dan itu berarti gambling, judi, maisir, makanya kemudian diharamkan. Kalau kemudian kita berhasil menciptakan sebuah cryptocurrency, nilainya itu stabil, distandarkan pada emas, maka dia stabil, maka nilainya tidak naik turun. Maka keuntungannya apa? Keuntungannya satu, kita memiliki mata uang berstandar emas seperti dinar dan dirham dan berlaku bagi seluruh dunia. Ini yang berbahaya. Bayangkan saja Bitcoin itu hanya dipakai oleh sebuah komunitas yang jumlahnya nggak banyak pada awalnya, hanya ribuan orang. Lalu itu bisa mengguncang dunia. Anda bisa bayangkan, orang Islam di seluruh dunia ini jumlahnya 2 miliar. Komunitas muslim lalu menyepakati sebuah mata uang stable berdasarkan emas, lalu dipakai oleh komunitas muslim seluruh dunia yang jumlahnya 2 miliar. Buyar itu. Itu yang namanya sistem keekonomian dunia yang dihegemoni oleh US dollar itu buyar. Menghadapi Bitcoin yang komunitasnya itu hanya ribuan, lalu mereka menyepakati, lalu di antara mereka itu kemudian digunakan, antara mereka saja jumlahnya nggak banyak awalnya, lalu kemudian berkembang ya karena kemudian viral, lalu orang ikut-ikutan dalam komunitas itu. Bagaimana yang terjadi kalau umat Islam yang di seluruh dunia jumlahnya miliar ini menyepakati sebuah mata uang bersama? Wah, itu bisa menjadi kacau, itu sistem keuangan dunia hancur. Itulah makanya kemudian berbahaya sekali kalau umat Islam itu membuat mata uang kripto standar emas dipakai oleh umat Islam seluruh dunia. Itu harap dipahami. Itu berarti berhadapan-hadapan dengan kekuatan militer yang memiliki kekuatan militer terkuat di seluruh dunia bergabung gitu. Cina, Amerika gabung melawan Islam bisa-bisa gitu. Kira-kira gitu ya. Ini kekuatan komunitas itu sangat kuat ya, sangat luar biasa dalam membuat narasi, apalagi membuat kesepakatan, apalagi kesepakatan mata uang. Nah, itu komunitas muslim jumlahnya banyak kan, kalau bisa bersepakat akan luar biasa. Kira-kira kayak gitu ya. Itu tadi makanya saya tidak mengatakan
haram tapi belum halal. Kenapa? Karena haramnya itu apabila berniat memiliki aset untuk spekulasi. Spekulasinya itu kan yang kemudian disebut gambling. Gambling itu kan yang disebut dengan judi. Judi itu yang disebut maisir. Nah, kalau saya berada di Jepang, lalu saya kemudian sakit, lalu harus membeli obat di toko online di Jepang dan harus membayarnya dengan Bitcoin atau Ethereum. Lalu saya menukarkan uang saya dengan kriptocurrency itu untuk membeli obat itu. Masa itu haram? Nah, itu makanya tadi saya bilang belum halal. Belum halal itu dia bisa mubah, bisa juga haram, tergantung kepada case-nya kan. Tergantung pada case-nya. Nah, kalimat belum halal itu juga menjadi pertanyaan. Kenapa kok belum halal? Apakah satu saat bisa halal? Ya, itu. Ya bisa kalau kemudian memenuhi syarat. Dan itu kita diskusi dengan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, Kiai Dr. Imron Mawardi, setuju. Jadi haramnya itu karena nilainya fluktuatif dan bisa digunakan untuk gambling. Kalau kemudian nilainya dia stabil, distandarkan pada underlying emas, maka dia bisa halal. Dan itulah peluang kita. Itu makanya saya juga agak tadi di awal saya mengatakan, ini kita agak kacau kalau kemudian memasukkan cryptocurrency, NFT, dan lain sebagainya itu di dalam pembahasan ketika kita membahas tentang fenomena crazy rich. Nah, itu kan crazy rich, lalu yang dimasukkan di dalam pembahasan kok cryptocurrency, NFT. Lah itu kan saya bingung gitu. Iki ya apa ceritanya kok kemudian orang yang crazy rich itu dia tidak main kripto kok. Dia tidak main kripto. Dia bermain judi dengan menggunakan trading tipu-tipu. Nah, kan gitu. Tipu-tipunya itu ya bahkan ya ada skema Ponzi dan bahkan benar-benar hanya sebuah tipu-tipu seperti judi dadu biasa kan gitu. Nah, jadi saya mengharapkan literasi digital kita itu muncul supaya jangan sampai kemudian membahas cryptocurrency itu keharamannya itu disamakan dengan keharaman gambling, keharaman fenomena crazy rich. Ini saya lebih mengatakan belum halal karena dia itu masih unstable. Kalau dia stable, distandarkan pada mata uang gold money, yaitu emas perak, maka kemudian kita akan mendapatkan solusi di mana kemudian kita memiliki mata uang bersama bagi komunitas muslim seluruh dunia. Dan itu sebuah kekuatan yang luar biasa, menakutkan bagi siapa saja. Dan oleh karena itu, maka kemudian saya khawatir narasi-narasi atau framing-framing yang diciptakan untuk menutupi pemahaman kita tentang kripto, sebuah peluang bagi bersatunya umat Islam dalam mata uang ini, kemudian menjadi tertutup karena kemudian narasi yang diciptakan cryptocurrency dimasukkan sebagai sebuah tipu-tipu. Nah, itulah Pak Mangesti, Pak Sagus yang kenapa saya ingin mengangkat